Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kolose, pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan buat kita. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sering membuat kita mengucap syukur ketika kita mendengar kabar atau berita tentang seseorang atau komunitas di dalam kehidupan kita? Saat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Tapi lihatlah, Paulus masih juga mampu mengatakan mengucap syukur. Apa yang dikatakan dari ayat yang ketiga tadi? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur yang luar biasa sekali dari seorang Paulus. Kenapa? Karena dia mendengar dari Epafras sebagai pendiri jemaat Kolose. Saudaraku, Paulus bukan pendiri jemaat Kolose, tapi Epafras yang merintisnya. Ketika dia mendengar dari Epafras, begitu luar biasanya iman mereka, bahkan kasih mereka terhadap Paulus dan orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga perkembangan iman itu mendunia. Bahkan lebih lagi, dikatakan oleh ayat yang selanjutnya bahwa dia mendengar bahwa begitu luar biasanya persekutuan
bahwa begitu luar biasanya bagaimana kekuatan ibadah mereka di jemaat Kolose. Maka Paulus mengucap syukur melihat keadaan, mendengar situasi yang disampaikan oleh Epafras kepadanya. Kenapa ini rasa syukur yang luar biasa bagi seorang Paulus? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi jemaat Kolose itu tidak gampang. Sebab pada saat itu berkembang ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus itu sama dengan manusia biasa, bahkan tidak lebih sekelas malaikat. Belum lagi berbicara tentang makanan dan minuman. Sebab jemaat Kolose mayoritas adalah non-Yahudi. Tentu saja tidak gampang untuk berada di dalam iman dengan situasi yang mereka alami ketika itu. Tapi sekali lagi Paulus melihat, Paulus mendengar bahwa begitu luar biasa sekali iman mereka, bahwa begitu luar biasa sekali persekutuan mereka, bahkan begitu luar biasa sekali kepedulian mereka untuk orang-orang yang dipakai Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah kita melihat Paulus ternyata bukan hanya mengucap syukur, tapi dia selalu membawa doanya, membawakan di dalam doanya jemaat Kolose. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Luar biasa sekali. Bahkan beberapa kali dikatakan bahwa Paulus berdoa buat mereka. Itulah hal yang kedua yang bisa kita lihat yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengucap syukur, lalu mengucap syukur itu, dia selalu membawakan jemaat Kolose itu di dalam doanya. Bukankah itu juga mengajar setiap kita bahwa kita harus berdoa juga melihat kebahagiaan, melihat sukacita yang dirasakan oleh jemaat, yang dirasakan oleh gereja, di mana gereja itu berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan. Maka berdoalah selalu untuknya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus itu. Dan saudaraku, kita melihat kekuatan doa yang dikatakan oleh Paulus itu kepada jemaat di Kolose. Apa itu? Berdoa bagaimana agar pengharapan mereka tetap di dalam Kristus, tetap di dalam Allah Bapa. Meskipun banyak ajaran, banyak pengajar sesat, bahkan aliran gnostisisme, bahkan bicara tentang adat istiadat keyahudian yang mencoba mengganggu mereka. Tapi Paulus tekun berdoa buat mereka. Doanya jelas, harapannya jelas. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Lihatlah, kita melihat agar jemaat itu mendapatkan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bukankah itu hal yang luar biasa yang seharusnya menjadi milik orang percaya itu? Terlebih ketika kita mengalami pergumulan, bagaimana Paulus mengatakan, biarlah kita menerima hikmat dan pengertian yang benar, agar kita tahu apa kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terlebih ketika kita sedang bergumul, bukankah hikmat dan pengertian yang dari Tuhan menjadi kuat setiap kita menjalani hari-hari kehidupan kita? Bahkan hal itu berlanjut dengan mengatakan di ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Lihatlah, hal yang kedua dijatakan oleh Paulus agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah benar kita mau berkenan di hadapan Tuhan? Menjalani hari-hari kehidupan kita, kita tidak melangkah tanpa arah, tidak melakukan sesuatu tanpa makna. Tapi bagaimana hidup kita bermakna dan berkenan kepada Tuhan? Bahkan dikatakan yang ketiga, kita bisa kepada jemaat Kolose, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Artinya apa? Hidup yang berkenan itu bagi Tuhan, kita berbuah.
kita menghasilkan, kita memproduksi sesuatu yang menjadi bagian terindah di dalam kehidupan berjalan bersama Tuhan. Lalu yang berikut dikatakan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Doa Paulus, ucapan syukurnya begitu luar biasa sekali. Agar jemaat itu bertumbuh. Bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam iman yang benar tentang Allah itu. Jadi bukan iman yang gampang diombang-ambingkan, bukan iman yang gampang untuk dipengaruhi aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat ketiga itu, tapi iman yang selalu bertumbuh, iman yang selalu berkembang di dalam pengetahuan siapa Allah itu di dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih lagi dikatakan yang berikutnya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lihatlah kerinduan Paulus itu. Lihatlah pengharapan, lihatlah doa, lihatlah kekuatan ucapan syukur Paulus itu. Dia mau jemaat itu kuat menanggung segala sesuatu. Bahkan dengan tekun dan sabar menjalani hari-hari kehidupan mereka. Bukankah dikatakan di ayat yang ke-13, bukankah ia, maksudnya Tuhan Yesus, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Harusnya itu menjadi kuat iman setiap mereka di jemaat Kolose. Bahkan kuat iman kita pada saat ini ketika kita mengimani, ketika kita percaya, ketika kita mengetahui bahwa Yesuslah yang memberikanmu iman. Bahwa Yesuslah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk percaya, untuk mengimani siapa Yesus itu di dalam kehidupanmu. Bahkan dikatakan melepaskanmu dari kuasa kegelapan dan memindahkanmu ke dalam kerajaannya yang kekasih. Rasa syukur, kekuatan iman yang luar biasa dari seorang Paulus mengajarkan orang-orang jemaat Kolose di tengah-tengah kehidupannya dan juga bagi kita saat ini. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, saya mau katakan, identitas itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Saya mendasarinya dari apa yang dikatakan dari ayat 1 itu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Saya mau garis bawahi, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Identitas itu harus jelas. Paulus mau katakan dia adalah Rasul Kristus Yesus. Maka saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan identitasmu harus jelas. Siapa engkau di dalam kehidupanmu? Bagaimana kehidupanmu? Sama dengan jemaat Kolose, identitas mereka jelas. Bahwa Tuhan mereka adalah Yesus. Dan apapun yang mereka alami pergumulan, tantangan, dan aliran-aliran, ajaran-ajaran sesat yang bahkan datang menerpa mereka, tapi mereka selalu tunjukkan identitas mereka yang pasti. Apa itu? Hanya Yesus sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Maka tunjukkanlah identitasmu yang asli. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan laki campur perempuan, nanti orang meragukanmu. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, firman Tuhan mau mengatakan kita diminta untuk semakin mengenal dan mengalami kasih karunia Allah itu. Dan lebih lagi semakin mengenal apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu yang dinyatakan oleh doa Paulus, pengharapan seorang Paulus. Agar kita bertumbuh, semakin mengenal apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita terseok-seok, kalaupun kita diterpa aliran atau ajaran sesat, berdoalah dan tetaplah berada dalam kasih Tuhan. Dan carilah apa kehendak Tuhan di dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Tuhan mau katakan melalui Paulus, ingatlah dan tetaplah beriman bahwa Yesuslah yang mengubahkanmu, Yesuslah yang memindahkanmu, yang melepaskanmu dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Allah. Dan
Dan dialah, Yesuslah, yang memberikan penebusan dan pengampunan akan setiap dosa-dosa kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat rasa syukur dan doa yang diucapkan oleh Paulus. Biarlah itu menjadi kuat kami untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan, sama seperti Paulus, yang tidak terhalang, yang tidak dibentengi oleh penjara sekalipun. Kekuatannya memberitakan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi juga kekuatan bagi kami untuk selalu memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi taruhan, apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.